Julian merasa tidak berdaya nih guys, dan dia juga marah besar terhadap diri dia sendiri. Bahkan dia juga membanting kursi dan juga meja. Karena apa? Memang dia telah dipenjara selama 5 bulan, dan selama 5 bulan ternyata perusahaannya itu mengalami penurunan. Disitulah Julian merasa bahwa dia itu marah besar karena dia merasa bahwa diri dia tidak berguna dan perusahaan dia itu harus mengalami banyak kerugian, ya. Dan memang disitulah yang membuat Julian nih guys yang merasa sangat marah. Dan bahkan di situ mental health-nya Julian juga memang sudah sangat terganggu, sehingga membuat dia itu amarahnya sangat besar sekali dan tidak bisa mengontrol nih guys ya, karena memang selama 5 bulan ada banyak hal yang tidak bisa dilupakan oleh Julian. Nah, sementara anak dari Mona itu ternyata masih hidup nih guys ya. Memang di situ disembunyikan oleh Mona agar memang di situ nih guys ya, papanya Rafael itu tidak mengambil anaknya, dan itu yang dilakukan Mona agar Mona itu bisa bisa dekat dengan anaknya dan pengen membesarkan anaknya. Dan sementara Jenna itu sendiri nih guys yang melihat bahwa ternyata di situ Julian mengalami banyak masalah, bahkan di situ ya gara-gara Tante Lestari. Tante Lestari ini selalu bikin gara-gara ketika ketemu dengan Julian. Julian memiliki rasa amarah yang begitu sangat besar sekali nih guys ya, karena selalu difitnah oleh Tante Lestari, dan Tante Lestari itu selalu bikin masalah. Dan di situ nih guys yang membuat Julian merasa sangat marah, dan mental health-nya dia merasa sangat terganggu karena selalu diganggu oleh Tante Lestari yang membuat dia merasa sangat besar sekali. Nah, di situ nih guys ya, Tante Lestari selalu bikin onar, ya, selalu bikin onar semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada ya Romi, di mana Romi itu malah justru menuduh jika istrinya itu telah melakukan yang namanya perselingkuhan dengan Alfa. Dan di situ nih guys ya, Romi menghalalkan berbagai cara agar dia tidak bercerai dengan istrinya. Namun istrinya tersebut nih guys ya merasa sangat bingung dengan sikapnya Romi. Padahal jelas-jelas yang selingkuh itu adalah Romi. Lalu kenapa di situ yang dituduh untuk selingkuh itu malah Wulan? Nah, sementara itu nih guys ya, kondisi Papa Gunawan itu masih belum sadarkan diri, dan di situ nih guys ya ada Julian yang masih melihat nih guys ya, semoga Papa Gunawan itu memang cepet sadar diri semacam itu. Dan sementara Mama Lestari nih guys ya itu menginginkan Julian dan keluarganya dalam masalah yang besar dan menghadapi masalah yang jauh lebih buruk, dan lagi itu membuat Mama Lestari itu benar-benar berpikir yang sangat jahat sekali. Nah, sementara itu Jenna melihat ternyata Julian itu sudah tidak bersama dengan Julian, ya. Dania sudah tidak bersama dengan Julian. Dan di situ nih guys ya, Jenna melihat Dania dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, karena memang sekarang Dania itu bersama dengan Yuda, namun tidak tahu laki-laki itu siapa. Nah, itu yang bikin Jenna itu merasa sangat bingung gitu loh. Nah, sementara itu nih guys ya, ketika Julian itu tidur ya bersama dengan istrinya Safira, namun dengan keadaan gelap gulita. Nah, selama 5 bulan di penjara, banyak perubahan yang terjadi dengan Julian. Emosi Julian sangat tidak terkontrol, bahkan yang paling parah adalah dia tidak bisa melihat. Dia harus ya tidur dengan kondisi terang benderang. Jika kondisi dia itu tidur dengan gelap gulita, dia nggak bisa tidur. Malahan dia teringat dengan kejadian selama 5 bulan di penjara, ternyata banyak banget berubah Julian. Dan Julian ini ngerasa bahwa dia tidak bisa tidur. Dia sudah berusaha untuk tidur. Namun di satu sisi Julian juga menyadari bahwa Safira, kondisi dia itu lagi hamil. Dan selama kehamilan dia tidak bisa tidur dengan adanya lampu. Ya, karena memang dia nggak bisa tidur nanti. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Julian itu ngerasa gelisah. Julian itu ngerasa gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia teringat terus selama kejadian di penjara. Bahkan di sana dia sering dipukuli ketika dia itu tidur. Bahkan kejadian ketika Julian itu tidur di tahanan, tiba-tiba Julian itu harus terbangun karena dipukuli ya oleh sesama tahanan. Nah, di situ nih guys ya, Julian berusaha untuk membela diri dia sendiri nih guys ya, agar Julian itu tidak dipukuli terus-menerus ya. Dan kemudian Julian itu nih guys ya memukuli hingga babak belur orang tersebut, karena selama di dalam penjara Julian itu keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Dan Julian terus memukuli semacam itu agar dia itu tidak diapa-apakan ya oleh orang yang jahat kepada Julian. Karena Julian sangat tidak terima dengan siapapun yang melakukan tindak kejahatan kepada Julian. Apalagi di situ nih guys ya, Julian itu ngerasa memang dia tidak bersalah nih guys ya. Makanya Julian tidak tahu apa yang harus dia lakukan adalah dengan cara yaitu membela diri dia sendiri. Dan kemudian di situ nih guys ya, ada
polisi penjaga di situ ya guys yang berusaha untuk menjaga dan juga menenangkan Julian agar Julian tidak mewakili laki-laki tersebut, karena emosinya Julian memang sangat terganggu karena dia dipukulin, membuat Julian ini meronta-ronta, marah seperti itu loh guys, dan sehingga Julian itu harus dimasukkan ke dalam ruangan yang sangat gelap gulita sendirian di situ nih guys ya. Julian hanya bisa meneriakkan bahwa dia tidak bersalah, bukan Julian yang memukul awalnya, melainkan mereka yang memukul duluan, sehingga membuat mental illness Julian itu merasa terganggu. Dan Julian berusaha untuk menegaskan kepada bapak penjaga tersebut agar mereka memahami. Namun sayangnya di situ nih guys ya, Julian hanya ngomong sendirian dan memang tidak didengar oleh para penjaga tersebut. Nah di situ nih guys ya, Julian mengalami masa-masa yang susah. Ya, Julian hanya bisa menangis, bersedih semacam itu. Karena selama di penjara dia tidak bahagia. Karena banyak banget masalah yang dia harus hadapi gitu loh. Dia harus dikunci di tempat suatu hal yang sangat gelap gulita, sendirian tidur di tahanan, menjadi tahanan di situ nih guys ya. Dan selama dia tidur dengan tahanan lain, dia harus dipukulin semacam itu, dan kemudian dia memukul balik orang tersebut. Jatuhnya malah kembali ke Julian yang ternyata tidak ada keadilan buat Julian. Dan selama 5 bulan itu Julian mengalami banyak hal. Bahkan ketika dia itu berada di ruang kegelapan, ya dia tidak suka dan dia tidak bisa tidur. Makanya di situ membuat Julian sangat merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Nah kemudian Julian itu berpikir untuk pergi saja nih guys ya dari ruangan gelap, karena di satu sisi dia tidak pengen mengganggu istrinya yang sedang tidur, apalagi dengan istri yang masih tidur lelap ya kan. Kasihan Safira kalau harus terbangun karena dia menyalakan lampu. Makanya Julian ini guys ya berusaha untuk pergi nih guys ya, pergi ke dapur dan dia berusaha untuk mencari minum air ya, supaya dia bisa menenangkan diri dia sendiri semacam itu. Kemudian dia mengambil air dengan sangat tergesa-gesa, dan di situ nih guys ya, ketika dia mengambil air dengan cara tergesa-gesa, membuat mamanya yang tanpa sengaja melihat Julian itu minum kok merasa tergesa-gesa nih guys ya, membuat mamanya berusaha untuk menghampiri Julian. Dan di situ mamanya berusaha untuk menenangkan Julian dan mendudukkan Julian di kursi. Dan di situ mamanya bertanya kepada Julian, kenapa dia bisa minum dengan seperti itu, berlahap-lahap, tergesa-gesa semacam itu. Memang ada apa dengan anaknya? Nah kemudian Julian hanya mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Nah kemudian mamanya berusaha nih guys ya memotivasi Julian bahwa apapun yang terjadi kejadian selama 5 bulan di penjara itu pastinya tidak pernah enak. Namun ya Julian itu adalah anak yang kuat dan berharap bahwa Mama Gina itu percaya dan yakin kepada Julian bahwa dia bisa bangkit. Karena dia harus menyemangati hidup. Hidup harus terus berlanjut. Jadi menyuruh anaknya untuk melupakan kejadian selama 5 bulan di penjara. Walaupun itu sangat berat buat Julian, namun Julian itu harus bangkit. Karena Julian pasti bisa bangkit. Julian pasti bisa menjadi orang yang lebih baik semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina percaya bahwa Julian bisa melupakan, karena satu-satunya jalan supaya dia bisa move on, ya supaya hidup bahagia adalah dengan cara melupakan kejadian ketika 5 bulan di penjara. Memang ketika 5 bulan di penjara mamanya tidak pernah tahu apa saja yang terjadi kepada Julian. Namun di situ mamanya berusaha untuk selalu menenangkan Julian agar dia kuat, agar dia hebat. Karena Julian anak yang paling ia kenal adalah orang yang bisa merubah diri menjadi jauh lebih baik. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan mamanya selalu memotivasi anaknya agar anaknya bangkit menyemangati hidup. Dan dia tidak mau jika anaknya itu dalam masalah yang besar, dan kemudian dia memeluk anaknya agar anaknya itu dengan kondisi yang tenang ya, supaya dia masalahnya agar cepat selesai dan dia tidak mikirin masalah yang lain. Makanya di situ Mama Gina berusaha untuk selalu ada buat anaknya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania yang ternyata sudah membawakan makanan buat Yuda. Dan ternyata Yuda itu malah justru ketiduran, padahal makanannya sudah ready, tinggal dimakan saja. Ternyata di situ kenapa ada Yuda yang sudah tertidur lelap. Nah kemudian dilihat lagi tuh, bener gak sih di situ ada Yuda yang sudah tertidur lelap. Dan kemudian ternyata beneran dia tertidur lelap. Aduh, padahal di situ ya guys ya, makanannya sudah disiapkan enak-enak. Ternyata kenapa di situ nih guys ya, malahan ada Yuda yang tertidur terlelap. Nah, di saat Yuda itu tertidur terlelap nih guys ya, kemudian dia juga melampiaskan nih guys ya, melampiaskan kepada Yuda, mumpung Yuda tidak mungkin mendengar, bahwa dia harus mengungkapkan perasaan dia selama ini. Ya, kenapa selama ini ya dia tidak tahu kejelasannya antara Dania dengan Yuda. Kenapa hubungannya stuck seperti itu loh. Kenapa tidak ada
hubungannya dibawa kemana itu kok nggak tahu gitu loh Dania. Dan kemudian di situ nih guys ya, Dania menyadari bahwa memang Yuda itu selama ada di Australia dia sangat repot banget dengan pekerjaan dia. Ya, dia mendirikan perusahaan di Australia dari nol dan dia sangat sibuk banget. Dia tahu itu. Namun di satu sisi dia juga harus mikirin diri dia sendiri dan juga kejelasannya Dania. Karena Dania kayak diontang-anting ke sana kemari tidak tahu kejelasannya seperti apa. Ya paling tidak Dania itu berharap bahwa Yuda itu mau melamar dia semacam itu nih guys ya. Jadi dia tuh melampiaskan omongannya di depan Yuda. Dan ketika dia ngomong itu mungkin Yuda tidak akan mendengarkan. Kenapa nggak mendengarkan? Karena memang kondisinya dia tertidur terlelap. Nah, karena memang dia tertidur terlelap, jadinya nggak mungkin kan dia mendengarkan omongannya Dania yang membahas tentang hubungannya Dania dan berharap bahwa memang Yuda itu mau melamar Dania sesegera mungkin gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Dania benar-benar sangat berharap kepada Yuda bahwa ada progres semacam itu loh guys. Ada progres kemajuan tentang hubungannya Dania dengan Yuda. Jadi Dania itu benar-benar sangat berharap kepada Yuda. Dan di situ guys ya, karena kondisinya Yuda itu tertidur terlelap ya, membuat Dania ini harus pergi begitu loh guys ya. Walaupun dia ngomel-ngomel ke sana kemari gitu loh, berharap bahwa memang hubungan dia itu kayak ada kemajuan gitu loh. Karena dia sangat mencintai Yuda. Namun hingga detik ini Yuda belum memberikan tanggapan apapun. Ketika dia mau pergi, tangan dia itu nih guys ya, malahan memegang tangannya Dania. Sehingga membuat Dania nggak jadi pergi nih guys ya, karena tangannya itu dipegang oleh Yuda semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Dania tadi kan ngomong ngelantur terkait hubungan dia dengan Yuda yang tidak jelas. Apakah Yuda itu mendengar atau tidak ya semacam itu. Dan dengan tangan dia yang dipegang oleh Yuda menandakan bahwa Yuda itu kayaknya tahu deh. Dan di situ sementara itu nih guys ya, ada Rafael, di mana Rafael itu berusaha untuk menelpon Imron, anak buahnya Mona, supaya dia tahu di mana kabarnya Mona saat ini. Karena dia benar-benar berharap bahwa anaknya itu tidak meninggal dan dia harus mendapatkan informasi di mana keberadaan Mona saat ini tinggal. Dan ketika ya Rafael berusaha untuk ya menelpon ya Imron untuk mendapatkan informasi di mana keberadaannya bosnya Mona, namun ternyata tidak dijawab. Nah, sementara Imron sendiri ini sangat bingung sekali apa yang harus dia lakukan. Dia mendapatkan telepon dari bos Rafael dan dia tidak berani mengangkat ya teleponnya dari Rafael karena kalau ada apa-apa nanti dimarahi sama Mona. Bosnya akan marah betul kepada Imron gitu loh. Karena Mona itu berpesan bahwa jangan ya ada sampai Rafael menghubungi Mona semacam itu. Namun di satu sisi, Imron yakin betul bahwa Mona masih mencintai Rafael. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan Imron untuk membantu ya Mona itu bisa dekat lagi dengan Rafael. Dan dia pengen memberikan informasi di mana keberadaan Rafael saat ini tinggal. Karena walau bagaimanapun Mona masih cinta. Hanya saja memang dia itu untuk saat ini itu tidak menunjukkan rasa cintanya yang seperti dahulu. Karena selalu ya ditolak mulu oleh Rafael sehingga membuat Mona ini merasa sangat kecewa. Dan kemudian di situ Imron mengabarkan bahwa bosnya Mona itu masih tinggal di tempat di rumah yang lama. Nah, karena setelah mendapatkan ya informasi tinggalnya Mona itu di tempat yang lama, membuat Rafael itu tahu di mana tempatnya Mona. Dan besok ya dia akan ke tempatnya Mona pagi-pagi guys untuk mencari tahu kabarnya Mona seperti apa. Dia bisa mengikuti kegiatan Mona dari pagi sampai malam supaya dia tahu bahwa Mona itu menyembunyikan anak dia di mana semacam itu. Dan ini satu-satu kesempatan yang bisa dilakukan oleh Rafael agar dia bisa mendapatkan akses ya kabarnya Mona, kabarnya anaknya semacam itu. Dan ini harapan satu-satunya supaya dia bisa mengikuti Mona. Karena Mona memang berpesan kepada Rafael bahwa anaknya itu sudah meninggal, namun dia yakin anaknya itu belum meninggal. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dani yang bertanya, kenapa tangannya tadi itu kok dipegang semacam itu oleh Yuda? Nah, kemudian Yuda itu menjawab bahwasanya tangan dia memegang tangannya Dani itu nggak tahu, mungkin karena dia ngigo. Walaupun sebenarnya dalam hati dia itu memang dia tidak ngigo, melainkan dia mendengar semua kata-katanya. Semua kata-kata yang dilontarkan oleh Dania bahwa Dania sangat mencintai dia semacam itu. Namun Dania ini juga bingung nih guys ya, apa yang dia ucapkan itu didengar semua nggak ya oleh
mau didengar enggak ya oleh Yuda semacam itu, dan membuat Dania merasa sangat bingung apa yang harus dilakukan semacam itu loh guys. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, Yuda itu sudah waktunya makan, apalagi Dania membuatkan makanan yang begitu sangat banyak banget gitu loh, membuat makanan yang sangat enak, nasi goreng yang lezat buat Yuda semacam itu. Jadi makanannya harus dimakan sesegera mungkin. Nah kemudian sementara itu ya, Dania berusaha untuk menyuapi Yuda makanannya tersebut. Dan di situ nih guys ya, dengan sambil berpikir apakah tadi omongannya didengar gak ya sama Yuda semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Yuda itu ngelantur nih guys ya. Dia tidak mendengarkan kata-katanya Dania terkait makan. Karena dia masih mikirin terkait Dania, bagaimana cara dia bisa ya memberikan hal yang spesial buat Dania semacam itu. Karena dia pengen melamar Dania dengan cara yang spesial, yang berbeda, yang lebih daripada Julian yang pernah kasih dan berikan kepada Dania. Dan di situ nih guys ya, membuat Yuda ini memang dia itu lagi mikirin akan hal itu, sehingga dia ngelamun ya. Namun dia nggak jujur dia nggak ngomong sebenarnya kepada Dania, karena ini akan jadi hal yang sangat spesial buat Dania. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania yang berusaha menyuapi Yuda. Dan Yuda berpikir bahwa masakannya itu merasa ada yang aneh. Merasakannya itu kayaknya asin. Kayaknya Dania itu memang kebelet kawin semacam itu. Makanannya asin banget semacam itu. Dan disitulah membuat Yuda menyindir ya, melalui makanan yang dimasak oleh Dania, bahwa makanannya itu asin, makanya kebelet kawin gitu loh. Dania masih belum menyadari nih guys ya, bahwa sebenarnya Yuda itu tahu ya. Namun sayangnya Dania itu masih belum menyadari. Nah, di situ ada Dania nih guys yang berusaha untuk memberikan konsumsi makan nih guys ya. Karena makanan yang ia buat memang bukan asin gitu loh. Dan Yuda itu hanya mengada-ngada terkait makanannya saja. Padahal makanan yang memang ia buat itu enak kok rasanya semacam itu, karena dia sudah mencoba. Lalu kenapa dia bilang asin semacam itu? Dan di situ memang sebenarnya alasan Yuda itu menyindir. Dan dia tahu betul bahwa Dania itu adalah orang yang sangat spesial buat Yuda saat ini. Namun di saat itu juga nih guys ya, Yuda itu juga tidak menginginkan Dania nih guys ya untuk ketemu dengan Safira. Karena dia pengen Safira dan Dania itu memang tidak bersatu atau mungkin menjauh satu sama lain semacam itu loh guys. Dan dia tidak mau Dania dalam masalah atau semacamnya. Makanya dia menghalalkan berbagai cara agar Dania tidak bisa ketemu dengan Safira. Nah sementara guys, Mona yang sedang menelpon nih guys ya, dia sedang menelpon papanya terkait nih guys ya, ada masalah. Dan tanpa dia sadari, ketika Mona itu sedang menelpon di depan rumah dia, ada Rafael yang ternyata telah menunggu Mona supaya dia bisa mendapatkan informasi di mana kabar Mona, dan ternyata benar Mona masih berada di tempat rumah lama dia. Dan kemudian nih guys, setelah dia bertelepon dengan papanya, kemudian dia minta kepada Imron untuk diantarkan ke tempat pemakamannya mamanya Mona semacam itu nih guys. Dan ketika Mona itu mau menuju ke tempat pemakamannya, kemudian membuat Rafael berusaha untuk terus mengikuti dimanapun ya Mona itu pergi. Nah sementara itu juga ada Tante Wulan nih guys ya, harus berberes-beres segera nih guys ya, karena dia mau mengurus perceraian semacam itu. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, ada Mama Gina yang sebenarnya minta bahwa untuk perceraiannya itu ditunda sehari atau 2 hari atau semacamnya gitu loh guys. Jadi biar dia itu ngurusin anak dia, apalagi kan dia baru lahiran, masa dia harus sesegera mungkin gitu loh untuk pergi gitu loh, masa iya gitu loh. Namun menurut ya Tante Wulan, dia nggak apa-apa harus saat ini juga bercerai dengan Romi, karena dia tidak mau menunggu lama-lama untuk bisa bercerai dengan Romi. Dan kemudian dia menitipkan anaknya kepada Mama Gina semacam itu. Walaupun Mama Gina itu sudah tidak menjadi ya muda lagi ya, apalagi untuk ngurus-ngurusin ya anaknya kecil gitu. Namun di situ nih guys ya, Wulan percayakan semuanya sama Mama Gina untuk mengurus anaknya, sementara Wulan itu mau mengurus perceraian karena memang dia mau bercerai dengan Romi, dan ini satu-satu kesempatan yang harus dia lakukan untuk bisa bercerai dengan Romi. Nah karena Alvaris itu sudah datang nih guys, membuat
Wulan harus segera bergegas-gegas menuju ya ke pengadilan, ya ke pengadilan supaya dia itu bisa bercerai segera dengan Romi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Wulan berharap bahwa perceraiannya dengan Romi berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan semacam itu nih guys ya. Dan itu demi kebahagiaan Wulan. Dan Mama Gina juga berharap demikian agar Wulan itu bahagia. Nah, sementara Jena nih guys ya, dia itu sedang ke kantor karena memang mau meeting sesegera mungkin. Ketika dia itu tergesa-gesa karena memang dia meeting, dia naik motor. Motornya pun naiknya juga ugal-ugalan tanpa dia sadari bahwa dia sempat menyerempet ya mobil ya orang yang agak temperamental gitu loh guys. Orang yang membuat Jena itu merasa harus mengejar Jena semacam itu. Dan Jena berusaha untuk ya ngebut-ngebutan di jalan agar tidak ditangkap ya oleh laki-laki tersebut yang membawa mobil ya, karena memang Jena tersebut nih guys ya membawa mobil dengan kondisi yang sangat cepat-cepat gitu loh. Tanpa disadari ada mobil yang tidak suka melihat Jena itu ngebut-ngebut di jalan. Apalagi di situ kedua orang laki-laki tersebut itu bikin perhitungan kepada Jena. Jena sebenarnya nggak mau bikin masalah. Nah kemudian Mbak Jena harus berusaha untuk ya melindungi diri dia sendiri. Jadi dia berusaha untuk menghajar kedua laki-laki tersebut yang bikin onar yang menghajar Jena nih guys ya. Dan Jena berusaha sekuat tenaga untuk bisa melindungi diri dia sendiri. Makanya dia berusaha untuk berkelahi dengan dua orang laki-laki tersebut nih guys ya. Namun ternyata Jena itu kalah sehingga membuat dia itu jatuh pingsan. Nah ketika Jena itu jatuh pingsan ya jatuh nih guys ya. Ternyata ada Julian. Julian melihat kejadian bahwa ada seorang yang ternyata dipukuli oleh dua orang laki-laki. Nah, di situ Julian berusaha untuk membela. Masa iya 2 lawan 1 semacam itu, main keroyokan semacam itu. Julian kurang suka ada orang yang dikeroyok semacam itu. Nah, kemudian Julian berusaha untuk membantu nih guys dengan menghajar dua laki-laki tersebut. Ya, dia berusaha untuk menghajar laki-laki tersebut nih guys ya untuk membantu Jena semacam itu. Pada awalnya Julian tidak sadar bahwa dia sedang membantu adik kelas dia yang ternyata pernah satu kampus semacam itu. Tanpa disadari oleh Julian semacam itu bahwa orang yang dibantu itu adalah Jena. Orang yang pernah suka dengan Julian semacam itu. Sayangnya Julian tidak menyadari itu karena memang Jena memakai helm. Wajahnya tidak tahu siapa dia. Semacam itu loh guys. Nah ketika Julian itu menolong dia, kemudian karena memang kondisinya memang Julian itu lagi repot, kemudian dia tidak melihat wajahnya Jena. Dan ketika Jena itu buka helm, ya, dia baru menyadari bahwa sosok laki-laki yang membantu Jena berkelahi itu adalah Julian, gitu loh. Kemudian dia merasa berusaha untuk mengingat bener gak ya itu Julian. Kayaknya itu bener sih Julian, kakaknya tingkat dia pas waktu dia kuliah. Sehingga membuat Jena itu berpikir bahwa dia tahu betul kayaknya itu bener adalah Julian, orang yang pernah dia suka selama ini gitu loh guys. Dan di situ ya membuat Jena berpikir bahwa kayaknya benar